Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bersama Cici Baby, geng. Cici Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik. Untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya, guys. Yuk, kapan lagi? Yuk kita langsung daftar aja. Linknya ada di pin komentar di bawah ini. Bek kiri Norwich yang dipinjam dari Manchester United, Brandon Williams, mengklaim bahwa ia diikuti dan menjadi sasaran ejekan fans The Canaries pasca kekalahan dari West Ham. Norwich, yang telah dipastikan terdegradasi, dikalahkan West Ham 4-0 pada pekan ke-36 Liga Premier Inggris di Carrow Road, akhir pekan lalu. Williams tampil sebagai starter dalam laga tersebut, yang diwarnai protes supporter Norwich sebelum sepak bola untuk memprotes pemilik klub, Delia Smith dan Michael Wynne-Jones. Setelah pertandingan, Williams mengaku ia telah diikuti sejumlah fans, yang diunggah di Instagram. Untuk orang-orang yang mengikuti saya, mereka selalu terjaga, yang diakhiri emoji tertawa. Williams juga mengunggah foto jari tengah terangkat dengan keterangan berbunyi, "Hari yang indah. Mudahkan Norwich City," setelah kekalahan itu. Tapi, kedua unggahan di Instagram tersebut kemudian dihapus. Pemain berusia 21 tahun itu lalu merilis pernyataan terbaru di akun Twitternya, Senin tanggal 9 Mei. "Kemarin setelah meninggalkan stadion saya diejek dan dilecehkan oleh supporter di sekitar stadion, saat saya berada di mobil saya," begitu bunyi cuitan Williams. "Setelah kejadian itu, saya diikuti oleh orang-orang yang hanya berhenti mengikuti saya begitu mereka sadar bahwa saya telah memperhatikan mereka. Bagaimanapun fans yang sebenarnya adalah bukan minoritas yang melecehkan pemain." Petik 2. "Sejak tiba di Norwich saya telah bermain untuk klub seakan saya adalah anggota permanen tim. Sangat disayangkan bahwa sejumlah kecil fans berperilaku seperti ini," tutupnya. Laporan menyebut Norwich telah melakukan penyelidikan terhadap aktivitas media sosial Williams, tapi sang pemain menegaskan bahwa itu tidak benar. Hasrat Manchester United untuk menggaet Karim Adeyemi menemui kegagalan. Pasalnya, bintang muda Red Bull Salzburg itu sepertinya akan merapat ke Borussia Dortmund. Manchester United sempat mencoba bergerak menggaet Adeyemi. Namun, agen Adeyemi, Thomas Solomon kini mengklaim bahwa kliennya merapat ke Dortmund. Bersedianya Adeyemi merapat ke Dortmund bisa jadi karena ia mendapat garansi menjadi bomber utama dari Borussen di musim depan menggantikan Erling Haaland. Seperti diberitakan baru-baru ini, Haaland diklaim sudah sepakat untuk bergabung dengan Manchester City yang siap menebus klausul kontraknya di Dortmund. Kegagalan Manchester United menggaet Adeyemi pun membuat setan merah kini harus segera mengambil keputusan terkait siapa striker yang akan mereka rekrut pada musim panas nanti. Raksasa Premier League, Manchester United dikabarkan selangkah lagi meresmikan Michael van der Gaag menjadi asisten dari manajer mereka musim depan, Erik ten Hag. Dilansir jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Manchester United semakin dekat untuk mencapai kata sepakat dengan van der Gaag untuk menjadi tangan kanan ten Hag. Van der Gaag sendiri saat ini menjabat sebagai asisten ten Hag di Ajax Amsterdam. Pria 50 tahun itu bekerja di posisi tersebut sejak Juni tahun 2021 lalu. Manchester United diklaim merasa bahwa Van der Gaag akan menjadi tambahan yang penting untuk tim pelatih dan sudah sejak beberapa bulan lalu mendekati sosok tersebut. Baru-baru ini Fred Rutten yang pernah bekerja sama dengan Ten Hag mengungkapkan bahwa ia menolak ajakan sang mantan rekan untuk kembali berkolaborasi di Manchester United. Komentar Jose Mourinho soal pencapaiannya dengan Manchester United kembali viral baru-baru ini. "Di tengah keterpurukanmu," ucapan Mourinho terbukti benar. Kala itu, tahun 2019, Mourinho mengatakan bahwa salah satu pencapaian terbaik dalam kariernya adalah membantu MU finish di peringkat kedua klasemen akhir Premier League. Katanya, "Mungkin Anda akan berkata, pria ini gila. Saya terus mengatakan itu karena orang-orang tidak tahu apa yang terjadi di balik layar." Mourinho dikritik keras dan dianggap gagal melatih setan merah. Dia pun dipecat dengan meninggalkan trofi Liga Eropa, satu-satunya trofi MU sejak ditinggal Sir Alex Ferguson. Komentar Mourinho yang sama kembali ramai di media sosial beberapa hari terakhir. Keterpurukan MU sekarang membuktikan bahwa ucapan Mourinho benar. Legenda MU, Rio Ferdinand, adalah salah satu orang yang paling vokal mengkritik Mourinho pada masanya.
Kini, melihat situasi tim sekarang, Ferdinand maju meminta maaf. Saat itu Mourinho terang-terangan mengkritik banyak pemain MU. Dia ingin melepas beberapa pemain yang bermasalah dan merekrut pemain baru. Mourinho dianggap berlebihan, tapi kini terbukti benar. Presiden Lazio, Claudio Lotito akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait masa depan Sergej Milinkovic-Savic. Ia menegaskan sang gelandang tidak akan dijual di musim panas nanti. Lotito membantah kabar bahwa timnya berencana menjual Milinkovic-Savic karena sedang kepepet butuh dana segar. Ia menyebut keuangan Lazio baik-baik saja sehingga mereka tidak harus menjual Milinkovic-Savic di bursa transfer musim panas ini. Ingat, saya sudah menolak tawaran sebesar 140 juta euro untuknya beberapa tahun yang lalu, jadi kami tidak harus menjualnya saat ini. Namun pada kesempatan ini, Lotito tidak menutup pintu sepenuhnya jika Milinkovic-Savic ingin pergi di musim panas nanti. Ia akan mempertimbangkan melepaskan sang gelandang jika ia memang ingin meninggalkan ibu kota Italia di musim panas nanti. Lazio sendiri digosipkan meminta bayaran yang tinggi bagi para peminat Milinkovic-Savic di musim panas nanti. Sang gelandang dikabarkan bakal dibanderol di kisaran angka 80 juta euro. Manchester City bakal semakin tangguh musim depan. Sekarang skuad Josep Guardiola sudah sangat kuat, kedatangan Erling Haaland musim depan bakal meningkatkan level tim. Kedatangan Haaland bakal menyempurnakan skuad Man City. Musim ini mereka sudah sangat kuat tanpa striker dan bisa jadi jauh lebih kuat setelah Haaland bergabung. Masalahnya, Man City mungkin bakal jadi tim yang terlampau kuat untuk rival-rival lain di Premier League. Tim seperti Man United bisa semakin tertinggal. Musim ini, Man City terbukti sebagai tim terkuat di liga. Hanya Liverpool yang bisa bersaing, meski masih tertinggal tipis di peringkat 2 klasemen sementara. Man City sudah sekuat ini tanpa striker yang bisa diandalkan sepenuhnya. Jadi, kedatangan Haaland musim depan bakal membuat mereka semakin tangguh. Perkembangan Man City tentu berdampak pada rival sekota, Man United. Seharusnya klub terbesar di Manchester adalah Setan Merah, tapi hampir 10 tahun terakhir MU terus tertinggal. Musim depan, MU akan memulai proyek baru bersama Erik ten Hag. Nahasnya, ini sudah kesekian kalinya MU menatap musim baru dengan janji-janji proyek pengembangan skuad. Pelatih-pelatih sebelumnya terbukti gagal, seperti David Moyes, Louis van Gaal, dan Ole Gunnar Solskjaer. Kini, MU menaruh harapan ke Erik ten Hag. Ibarat balapan, ketika Man City sudah melaju kencang di depan dengan kecepatan tinggi, Man United justru baru mulai menyalakan mesin. Ralf Rangnick minta Erik ten Hag datangkan pemain RB Leipzig ini. Ia dilaporkan akan sangat merekomendasikan satu nama bagi Erik ten Hag, yaitu Christopher Nkunku. Fabrizio Romano mengklaim sudah ada satu nama yang disiapkan Rangnick untuk ten Hag. Ia ingin ten Hag memboyong Christopher Nkunku di musim panas nanti. Menurut laporan itu Rangnick sangat merekomendasikan Nkunku ke ten Hag. Ia tahu betul kualitas sang pemain. Karena ia yang membawa sang penyerang dari PSG ke RB Leipzig. Ia menilai penyerang asal Prancis itu punya kemampuan yang cocok untuk bermain di Premier League. Jadi ia sangat menyarankan Rangnick untuk mengangkutnya. Namun rencana Rangnick dan MU untuk merekrut Nkunku di musim panas nanti dipastikan bakal sulit terjadi. Pihak RB Leipzig baru-baru ini mengeluarkan pernyataan resmi terkait masa depan sang penyerang. Mereka memastikan tidak akan menjual Nkunku di musim panas nanti. Mereka juga dilaporkan siap menolak berapapun tawaran yang diberikan MU kepada mereka di musim panas nanti. Buyar sudah rencana Manchester United untuk mengamankan jasa Karim Adeyemi. Bomber RB Salzburg itu dilaporkan resmi pindah ke Borussia Dortmund ketimbang memilih MU. Manchester United dipastikan gagal untuk mendapatkan jasa Adeyemi di bursa transfer musim panas kali ini. Sang striker dikonfirmasi akan pindah ke Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas nanti. Ya, Manchester United memang menginginkan Karim, namun kami lebih memilih BVB, ujar sang agen, Thomas Solomon yang dikutip Fabrizio Romano. Menurut laporan Romano, transfer Adeyemi ke Borussia Dortmund ini memakan dana yang cukup besar. Pihak Salzburg sebenarnya enggan melepas sang striker. Jadi mereka memasang harga yang agak tinggi bagi Adeyemi. Dortmund dikabarkan membayar sekitar 38 juta euro, dan The Black and Yellow sudah menebus harga itu. Diam-diam menghanyutkan. Manchester United dilaporkan sejengkal lagi menggaet mesin gol milik Napoli, Victor Osimhen. Jelang dibukanya jendela transfer musim panas, Setan Merah sudah disibukkan dengan agenda jual beli pemain. Bukan tanpa sebab, Manchester United berencana melakukan perombakan besar-besaran menyusul ditunjuknya Erik ten Hag selaku nahoda anyar. Salah satu sektor yang jadi fokus pembenahan ten Hag adalah penyerang mengingat Setan Merah bakal ditinggal Edinson Cavani yang kontraknya habis akhir musim ini. Belum lagi nama-nama lain seperti Jesse Lingard dan Marcus Rashford yang dirumorkan bakal meninggalkan Old Trafford. Praktis top striker Manchester United kian menipis, salah satunya Cristiano Ronaldo yang sudah memasuki usia senja.
Tak ayal jika Ten Hag berencana menggaet striker anyar dalam bursa transfer musim panas nanti. Sejurus dengan itu, sejumlah bomber pun dihubung-hubungkan dengan setan merah, mulai dari Darwin Núñez, Memphis Depay, hingga Paulo Dybala. Tak hanya itu, mesin gol milik Napoli yakni Victor Osimhen juga dilaporkan masuk dalam radar belanja Manchester United. Bahkan, saat ini Manchester United sudah pada tahapan serius untuk membawa Osimhen ke Old Trafford dalam waktu dekat. Gosip tersebut dibocorkan Corriere dello Sport via Sport Witness. Menurut laporan tersebut Manchester United tak main-main untuk membajak Osimhen. Saat ini, setan merah sudah melakukan negosiasi intens dengan Il Partenope untuk menjajaki peluang membawa bomber berusia 23 tahun itu ke kota Manchester. Bak Gayung bersambut, Napoli dilaporkan tak akan mempersulit kepergian Osimhen, asalkan proposal setan merah masuk di kantong. Gosipnya, Napoli membanderol Osimhen di angka 110 juta euro alias setara dengan 1,6 triliun. Harga tersebut dianggap terlalu tinggi bagi setan merah. Ditambahkan oleh laporan tersebut jika Napoli siap melakukan negosiasi untuk mencari jalan tengah terkait harga Osimhen. Sekarang kubu Old Trafford yang paling maju, dan Corriere dello Sport edisi Senin melaporkan hal itu, bunyi laporan tersebut. Surat kabar itu mengatakan Manchester United sekarang telah memulai kontak dengan Napoli untuk mengetahui harga Osimhen. Mereka telah diberitahu bahwa klub Serie A menginginkan 110 juta euro, tetapi harga itu bisa dinegosiasikan. Osimhen sendiri memang menjadi salah satu pemain Liga Italia yang menjadi komoditas panas sejumlah klub mapan Eropa, tak terkecuali Manchester United. Hal tersebut tak lepas dari penampilan apiknya bersama Napoli. Perlahan tapi pasti, Osimhen tampil gacor. Bahkan di musim ini ia sudah mengoleksi 17 gol plus 6 assist dalam 30 pertandingan di semua ajang bersama Il Partenope.